ngelewatin boleh, tapi duduk di atas tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la tajlisu alal kuburi wa la tusalli ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kuburan dan jangan pula kamu sholat menghadap ke kuburan itu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya lalu sampai menembus pada kulitnya adalah jauh lebih ringan dibandingkan ia duduk di atas kuburan. Dipakai duduk. Apalagi kalau dipakai pacaran. Ya. Apalagi kalau dipakai yang lain. Duduk aja nggak boleh gitu kan. Ya, orang harusnya di kuburan tuh makin sadar ini makin membuat masalah. Ya. Kemudian juga ada satu hukum juga di sini yang perlu digarisbawahi, kita tutup dengan poin-poin ini, yaitu tidak boleh membongkar kuburan dan memindahkan mayitnya kecuali ada udzur syar'i. Kalau sudah terlanjur dikubur di situ nggak boleh dibongkar kecuali ada hal-hal yang darurat. Ya, beliau mengatakan sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Abu Daud dan An-Nasai, idfinul qatla fi masari'ihim. Kuburkanlah jenazah orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan di tempat mereka terbunuh. Walaupun ini hadisnya tentang orang-orang yang mati di medan perang, tapi tetap saja kita dianjurkan untuk mengubur orang-orang di tempat pemakamannya. Tapi kalau hal-hal yang darurat, misalnya beliau mengatakan mayit itu lupa dimandikan, ya, atau ada hal yang lain darurat, dia dikuburkan bukan di pemakaman muslimin, atau dia akan dipindahkan ke dua kota mulia kata beliau, Mekah atau Madinah, maka itu dibolehkan dalam keadaan darurat ya. Karena ada juga orang kadang-kadang dikubur di satu tempat, dia tidak di kuburan muslimin, maka dia eksklusif. Siapa yang mau doakan dia? Kalau di pemakaman umumnya muslimin, keluarganya nggak datang, siapapun yang datang bisa mendoakan dia. Ya, karena doa yang diajarkan Nabi SAW itu kalau ziarah kubur untuk mendoakan semua yang ada di situ gitu ya. Jadi tidak ada untungnya orang kalau dikubur sendiri gitu ya. Kemudian juga termasuk poin yang penting adalah masalah takziah, yaitu kita datang ke keluarga mayit. Cuma yang perlu digarisbawahi, takziah ini adalah untuk meringankan beban keluarga mayit, bukan untuk mayit. Ya, bukan untuk mayit. Jadi bukan kita datang ke rumah orang yang mati, lalu kemudian kita di situ beribadah untuk mayitnya, bukan. Karena takziah bukan untuk itu. Takziah adalah meringankan orang yang sedang tertimpa musibah. Keluarganya. Kalau mayit kita doakan dari pertama dia hembuskan nafas terakhir sampai kita hembuskan nafas kita terakhir. Bukan hanya pada saat takziah. Gitu kan? Jadi takziah ini perlu difahami baik-baik. Dan keutamaan orang yang bertakziah datang, dan Nabi SAW contohkan 3 hari maksimal, beliau datang menyabarkan dan mendoakan lalu pergi. Beliau mengatakan, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, melainkan Allah azza wa jalla akan memakaikan padanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat nanti. Begitu juga dengan mendoakan keluarga mayit, mengatakan sabda Nabi SAW, inna lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Beliau berkata kepada anaknya Zainab pada saat putrinya Umamah meninggal dunia. Artinya sungguhnya milik Allah lah yang diambil, milik Allah lah yang dia beri, dan segala sesuatu di sisinya memiliki batas waktu tertentu, karena itu bersabarlah dan harapkanlah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dianjurkan bagi orang yang datang untuk membawa makanan, bukan keluarga mayit yang menyiapkan. Karena Nabi SAW bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yushgiluhum atau yashgaluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far bin Thalib meninggal di perang Mu'tah. Keluarganya lagi sedih. Maka disuruh masyarakat Madinah buatkan makanan buat keluarga Ja'far. Karena musibah menimpa mereka yang membuat mereka sibuk. Mereka sibuk. Yang terakhir adalah kita memperbanyak amal-amal soleh buat mayit. Terutama yang pertama doa. Kemudian bersedekah. Boleh haji dan umroh. Amal-amal soleh yang sudah dianjurkan. Termasuk kita berziarah ke kuburannya. Maka ini semua amal-amalan yang berhubungan dengan masalah mayit. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah silakan diamalkan. Kalau ada salah dari saya beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya.